Ya, halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja ya. Ya, kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup bersama Pak Suharmanto ya. Adapun ciri-ciri makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bernafas. Yang kedua, makan dan minum. Yang ketiga, bergerak. Kemudian yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima yaitu peka terhadap rangsang. Ya, jadi ada beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, kita akan membahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama yaitu bernafas. Apa tuh yang dimaksud dengan bernafas? Jadi, bernafas adalah proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Jadi, kita menghirup udara dari hidung, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru itu terjadi pertukaran gas, yaitu dari oksigen menjadi karbon dioksida. Nah, manusia itu bernafas menggunakan paru anak-anak. Kemudian, nah bagaimana dengan pernafasan pada hewan? Nah, di sini Pak Guru punya contoh hewan-hewan yang bernafas dengan paru-paru. Yang pertama itu ada sapi ya. Sapi itu bernafas menggunakan paru-paru. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya hewan sapi. Kemudian yang kedua adalah ayam. Ayam juga bernafas dengan paru-paru. Yang ketiga kerbau. Kerbau itu juga mengambil oksigen kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu kambing. Kambing juga bernafas menggunakan paru-paru. Nah, jadi ada hewan lain yang bernafas dengan paru-paru anak-anak. Ada burung, kemudian kucing, anjing, apalagi ya? Masih banyak lagi ya. Selain ada kucing, kemudian ada anjing, kemudian masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan melanjutkan pernafasan menggunakan insang ya. Di sini ada berudu atau ada kecebong, itu bernafas menggunakan insang. Kemudian yang kedua adalah ikan. Ikan itu kan ada di dalam air, jadi bernafasnya menggunakan insang. Yang ketiga adalah kepiting. Kepiting ini menggunakan insang. Selanjutnya menggunakan trakea. Nah, di sini ada beberapa contoh hewan yang bernafas menggunakan trakea. Ada laba-laba. Kemudian ada kalajengking, kemudian capung, dan kelabang ya. Ada masih banyak lagi anak-anak selain keempat hewan ini. Selanjutnya, tadi ciri-ciri yang pertama bernafas. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah bergerak. Nah, bergerak pasti ada beberapa bagian tubuh untuk bergerak. Nah, untuk manusia itu bergerak menggunakan kaki. Nah, bagaimana dengan hewan? Nah, di sini ada beberapa hewan yang bergerak dengan kaki. Yang pertama ada kerbau. Kerbau bergerak dengan kaki, bisa berlari, berjalan. Itu menggunakan kakinya. Kakinya ada 4. Kemudian ayam. Apakah ayam bergerak menggunakan kaki? Iya, ayam bergerak dengan kaki. Apakah dengan sayap? Tidak. Ayam juga bisa terbang, tapi terbangnya tidak sejauh burung. Kemudian kambing. Kambing bergerak dengan 4 kaki. Kalau ayam ada berapa kaki anak-anak? Ya, betul. Ada 2 kaki. Apalagi ya? Hewan yang bergerak dengan kaki. Ada anjing, kucing, kemudian tikus, ada angsa, ada jerapah, ada gajah, dan lain-lain ya. Itu adalah contoh-contoh hewan yang bergerak dengan kaki. Kemudian bergerak dengan sayap. Ya, di sini Pak Guru memberikan beberapa contoh hewan yang bergerak dengan sayap. Yang pertama ada capung. Jadi capung itu bergerak menggunakan sayap. Ada sayapnya ini. Kemudian yang kedua yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu juga
bergerak menggunakan sayap. Kemudian elang. Elang itu juga bergerak dengan sayap. Selain ketiga hewan ini, masih banyak hewan yang bergerak dengan sayap. Ada lagi contohnya kelelawar, kemudian kemudian apalagi ya? Burung, kemudian kelelawar, kemudian apa lagi ya? Dan masih banyak lagi anak-anak. Nah, anak-anak coba cari tahu sendiri ya. Kira-kira apa hewan yang bergerak dengan sayap? Selanjutnya bergerak dengan kulit. Di sini Pak Guru mencontohkan ada cacing, kemudian ada ular ya. Jadi itu anak-anak ada hewan yang berdasarkan alat geraknya. Kemudian yang ketiga makan dan minum. Nah, jadi makan dan minum itu untuk hewan itu dibedakan menjadi tiga, yaitu hewan pemakan daging. Jadi hewan pemakan daging yaitu hewan yang konsumsinya hanya makan daging ya. Di sini ada harimau, kemudian ada singa, ada lagi buaya, ada lagi selain ini. Bisa hiu, bisa kucing. Kucing di rumahmu itu juga makannya daging ya. Hewan pemakan daging. Kemudian yang kedua hewan pemakan tumbuhan. Nah, di sini hewan pemakan tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari apa saja Pak Guru? Nah, bisa berupa rumput, daun-daunan, bisa buah-buahan. Nah, itu jadi hewan ini hanya bisa memakan tumbuhan. Contohnya apa? Kambing, kemudian ada sapi, ada kerbau. Apakah masih ada lagi anak-anak? Ada. Ada lagi yaitu jerapah, kemudian gajah, rusa, dan lain-lain. Nah, anak-anak coba sebutkan selain itu ya. Kemudian pemakan segalanya. Apa ada ya hewan pemakan segalanya? Ada. Apa saja? Yaitu yang pertama ayam. Ayam itu kalau kalian amati di rumah itu bisa memakan segalanya anak-anak. Ya, bisa memakan daging, bisa memakan tumbuhan ya. Jadi ayam itu bisa memakan segalanya. Kemudian yaitu bebek. Bebek juga memakan segalanya, apapun mau. Kemudian tupai. Tupai itu juga pemakan segalanya. Selanjutnya adalah orang utan juga mau segalanya ya. Jadi itu ya, masih banyak lagi. Kemudian tumbuh dan berkembang. Dari sini bisa kita lihat apa sih tumbuh dan berkembang itu. Jadi anak-anak mulanya itu ketika dilahirkan itu masih kecil ya. Ini yang namanya tumbuh dari kecil, dari bayi kemudian jadi anak-anak, anak-anak beranjak remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa kemudian usia sudah matang, kemudian setelah itu menjadi tua. Nah, ini yang dinamakan tumbuh. Nah, bagaimana dengan berkembang? Ini anak-anak berkembang biak, yaitu seperti ini pada contoh kiri ini. Jadi di sini ada telur, telur menetas, menetas menjadi anak, anak menjadi anak ayam. Nah, contohnya lagi di sini ada ayah dan ibu. Ayah dan ibu itu awalnya tidak ada, kemudian ibu itu hamil, kemudian melahirkan dua anak ini, ya. Itu namanya berkembang biak. Contohnya lagi, ini tanaman. Itu ada biji, biji berubah menjadi tanaman kecil, kemudian jadi tanaman besar. Kemudian, bagaimana cara perkembangbiakan pada hewan? Jadi ada beberapa cara atau hewan dikelompokkan berdasarkan cara perkembangbiakannya ada tiga. Yang pertama yaitu bertelur. Nama lain dari bertelur yaitu adalah ovipar. Nah, ovipar itu bertelur. Jadi berkembang biaknya hewan itu bertelur. Bertelur kemudian diingkrami kalau ayam itu 21 hari itu ayam-ayam akan menetas. Nah, ini begitupun dengan bebek. Selanjutnya berkembang biak dengan beranak yaitu nama lainnya vivipar. Jadi ketika dikeluarkan itu sudah berupa bentuk
bentuk seperti induknya. Nah, ciri-ciri hewan yang beranak yaitu punya daun telinga, anak-anak. Nah, ini ya, contoh selain contoh di gambar ada lagi anak-anak, yaitu ada kelelawar, ada tikus, ada kucing. Kucing termasuk terus ya, kucing, anjing. Nah, cara paling mudah untuk mengetahui ciri-ciri hewan beranak atau bertelur yaitu kalian lihat telinganya. Apakah hewan itu punya daun telinga ya? Selanjutnya, hewan berkembang biak, bertelur dan beranak. Jadi sebenarnya dia bertelur, tapi telurnya itu sudah menetas di dalam perutnya. Jadi ketika keluar itu sudah bentuk seperti induknya ya. Contohnya apa? Kadal dan kuda laut. Itu ya. Jadi anak-anak itulah ciri-ciri dari makhluk hidup ya. Cukup sekian dari Pak Suharmanto. Terima kasih.